Tab page memang bagus kalau kita mau punya banyak konten di dalam satu form. Tapi biar bagaimanapun, nantinya pasti kita akan membutuhkan untuk bisa pindah form. Sehingga kita akan coba bikin button yang nantinya kalau diklik, dia akan pindah ke form baru. Sekarang jadinya kita akan coba bikin form baru dengan cara klik pada Solution Explorer kita dan kita klik kanan. Nanti di situ ada add dan kita bisa memilih new item. Pada saat memilih new item nantinya akan muncul satu pop-up window seperti ini di mana kita bisa memilih berbagai macam item yang memang disediakan kalau kita menggunakan si Windows Form app ini. Salah satunya yang mau kita tuju adalah Windows Form. Sebenarnya kalau kita klik kanan lagi dan pada saat kita add, itu juga sebenarnya sudah disediakan namanya Windows Form. Yang sebenarnya kalau kita pilih ini, ya sama lagi, cuma hanya saja dia langsung memilih Windows Form sebagai defaultnya. Karena mungkin Windows Form lebih sering dipakai, makanya dibuatkan shortcut seperti itu. Pemberian nama sebenarnya bebas, tapi pada saat nanti kita memberikan nama, kita harus ingat, karena ini akan menjadi pemanggilannya nanti. Jadi saya biarkan default form 2, dan saya akan klik add. Di form 2 mungkin saya biarkan saja kosong karena kita baru mau menampilkan form 2-nya muncul itu saja. Mungkin nanti akan saya tambahkan label. Ya, mungkin saya tambahkan label dulu terlebih dahulu. Ya, form 2 saya cuma tambahkan sebuah label dan gambar. Sekarang saatnya kita buat tampilin dari form 1-nya. Code-nya sebenarnya cukup sederhana, jadi sudah saya siapkan seperti ini. Jadi kita membuat variabel baru yang dimulai dengan dim. Dim itu memang kalau kita mau bikin variabel, di Visual Basic namanya dim. Form 2 as new form 2. Jadi ini nama variabel tentu saja bebas, kalian boleh menggunakan apa saja karena lalu yang ini adalah form 2 sesuai dengan nama form 2 yang kita bikin. Kalau tadi namanya kita ganti tentu harus disesuaikan. Kita akan coba langsung form 2.show dan kalau kita jalanin harusnya ini tidak ada masalah. Ya, langsung kita klik dia langsung akan muncul seperti itu. Jadi sudah berhasil, tapi sekarang kita mau bikin supaya form satunya itu nggak ikut muncul seperti tadi. Dengan dua cara, salah satu dari sini. Cara pertama adalah kita lakukan namanya .hide. Dengan melakukan .hide, form 1 yaitu form diri sendiri, dalam hal ini me, karena memang kita kemarin sudah coba, kalau form 1 dia tidak mau, jadi harus diganti menjadi me. Itu nantinya formnya akan di-hide, form satunya, sehingga form 2-nya tetap muncul. Tapi semisal ada proses yang berjalan di belakangnya, form 1 itu tetap ada. Jadi kalau dia ada berjalan di belakang, dia akan tetap makan memori seperti itu. Jadi berkata, form 1 tetap berjalan di background. Kalau yang kita gunakan yang ini, me.close adalah baru form 1 tidak berjalan di background. Sehingga dia tetap akan di-close. Tentunya kita nggak bisa gunakan dua-duanya, salah satunya harus di-komen, maka saya akan komen yang ini. Kalau yang ini benar-benar di-close. Tapi kita lihat, kita jalani karena harus ada sedikit problem kalau kita jalanin form 2-nya, itu tadi langsung ketutup. Sebenarnya tadi kelihatan form 2-nya langsung muncul dan langsung ke close. Apa yang terjadi? Karena sebenarnya programnya ke shutdown, langsung ke mode startnya balik lagi. Kalau kita jalanin start lagi, baru ya kayak tadi lagi. Nah, seperti itu. Jadi langsung ke close form 1-nya. Kenapa kayak gitu? Itu karena memang form 1 adalah form yang utama. Kalau di close berarti nanti programnya shutdown. Kalau seperti itu, kita harus ganti settingan. Pada di sini Solution Explorer ada My Project. Ya kalau kita double klik kita akan menuju kepada settingan yang ada pada si form 1 yaitu project. Ada settingan untuk nama dari program project kita, terus ada juga kita bisa ganti startup form, ganti icon dan segala macamnya. Tapi yang mau kita tuju di sini adalah bagian di sebelah sini yaitu shutdown mode. Di mana shutdown mode secara default adalah ketika startup form close. Artinya form yang pertama kali keluar kalau di close berarti program ini akan shutdown. Kita bisa ganti menjadi when last form closes. Dengan begitu, kalau form yang terakhir yang di close baru program ini shutdown. Sehingga barulah tadi coding kita ini berjalan. Karena tadi kan karena startup formnya closes programnya shutdown. Kalau sudah diganti maka karena tidak akan menjadi seperti itu kembali lagi. Kalau kita jalanin, sekarang kita jalani formnya dan dia akan muncul seperti itu, programnya tidak ketutup dan form satunya tidak berjalan di background. Tapi biar bagaimanapun, hal itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Karena mungkin saja form 1 ada perhitungan yang memang akan kita pakai kembali, jadinya kita nggak close. Jadi tergantung sesuai kondisi program yang kalian bikin seperti apa. Berikutnya adalah kita akan mencoba
mengimpor nilai. Jadi di sini sudah disiapkan semua tuh text box. Harapannya adalah apa yang kita tulis di text box, kita klik form 2, akan kelempar nilainya ke form 2 juga. Jadi ini adalah mengimpor nilai dari form 1 ke form 2, saling lempar nilai seperti itu. Untuk seperti itu kita perlu menggunakan yang namanya variabel global. Tapi variabel globalnya kita akan simpan di dalam yang namanya modul. Atau tepatnya sama seperti window item, di sini ada pilihan namanya modul. Kalau kita add modul ini, dia nggak ada gambar desain sama sekali, benar-benar cuma script code seperti ini. Karena memang tujuannya adalah menyimpan suatu variabel, suatu function yang nantinya mungkin akan dipakai sesama form. Lalu jadi kita akan coba bikin di sini namanya adalah public. Lalu tipenya itu kita bilang string ya. String nama. Public nama string. Kebiasaan C# sih, jadi pakai titik koma segala juga tadi. Jadi memang kalau di Visual Basic ya kayak gini bentuknya, public nama string. Kalau di C#, C++, public string nama. Jangan kebalik-balik. Ya, setelah sudah kita bikin seperti ini, artinya sekarang kita memiliki variabel nama yang bisa diakses oleh masing-masing form. Form 1 bisa akses, form 2 juga bisa akses. Dan kalau ada perubahan, sama-sama akan berubah. Dengan begitu, kita akan simpan apa yang tertulis di dalam text box 2 saya. Sebelum formnya di-show tentunya, kita akan simpan dia di dalam variabel tadi, yaitu text box 2. Kalau variabelnya sudah dikirimkan ke sana, artinya sekarang tinggal si form 2-nya menerima variabelnya. Kita bisa menerima dengan berbagai macam cara. Mungkin saya akan langsung coba menggunakan form 2 startup. Yang kita double klik di dalam form 2-nya, sehingga akan muncul form 2 load, di mana pertama kali form 2 load, itu akan kita lakukan adalah memindahkan label 1.text-nya menjadi apa yang sudah ada ditulis di dalam variabel nama yang tadi sudah kita bikin di dalam modul VB tersebut. Jadi kalau program ini kita jalankan, kita isi misalkan namanya di sini nganu, terus kita isi form 2, kita pencet form 2-nya, artinya kita akan pindah ke form 2 dan kita nama yang sudah kita isi memang terisi di situ. Ya, sekian tutorial kita kali ini tentang form, baik cara berpindah dan melempar nilai antara form dan juga cara meng-close-nya. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.